Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ini kita review materi if then else ya. Jadi video ini dibuat memang kelanjutan dari chapter 2. Sebenarnya ini hanya suplemen saja ya, tambahan. Kalau sebelumnya sudah pada membaca materi ini, alhamdulillah, sehingga tidak perlu untuk kita bahas detail ya. Nah, di sini ini juga sudah pernah dibahas juga di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu membandingkan dua buah bilangan yang dimasukkan. Jadi bilangannya ada dua, kemudian menampilkan bilangan yang tertinggi, apakah bilangan pertama atau bilangan kedua, tetapi bukan keterangan bilangan pertama dan kedua yang nanti akan muncul di layar monitor, tetapi adalah nilai isi dari bilangannya atau isi dari variabelnya. Yang tinggi yang mana? Apakah yang pertama atau yang kedua? Jadi modelnya nanti seperti ini algoritmanya. Ya, satu mulai kita siapkan dua buah variabel seperti ini ya. Sama seperti yang kemarin atau yang sebelumnya. Kemudian bagaimana jika kita akan membandingkan tiga buah bilangan yang dimasukkan? Maka kita membutuhkan tiga buah variabel ya. Ini mestinya masih ingat ya, ini di atas juga ada. Nah, di sini ya bisa dilihat bahwa karena bilangannya ada tiga, maka kita siapkan tiga buah variabelnya. Kemudian membandingkan itu dua-dua ya. Jadi nggak bisa membandingkan tiga bilangan langsung karena membandingkan itu hanya ada dua. Nah, di sini yang kita bandingkan pertama adalah bil 1 dan bil 2. Menggunakan operator pembanding lebih besar karena kita mau cari yang tertinggi atau yang terbesar. Nah, kemudian setelah bilangan pertama dan bilangan kedua ini kita bandingkan, rumusnya if then else ya. Maka kita belum bisa menentukan apakah bil 1 atau bil 2 yang lebih besar. Kenapa? Karena di sini ada tiga ya. Jadi baru membandingkan dua, kita belum bisa ngomong oh ini yang terbesar, oh bukan yang kedua yang terbesar. Maka yang terbesar dari hasil pembandingan antara dua variabel ini kita bandingkan dengan variabel yang ketiga. Sehingga karena then ini akan mengerjakan pada saat kondisinya di sini bernilai benar. Kalau kondisi bernilai benar berarti di sini bil satunya lebih besar, sehingga nanti bil satunya dibandingkan dengan bil 3. Seperti itu. Ya. Baru setelah membandingkan yang ketiga, nanti kita bisa menentukan bahwa kalau perintahnya setelah then berarti orientasi di sini benar, berarti bil 1 yang dicetak. Jika nanti ternyata bil 3-nya yang lebih besar, nah, maka perintahnya setelah else di sini kita sediakan juga. Ini baru ekspresi pada saat bil 1-nya ini bernilai lebih besar dari bil 2 atau pengkondisian ini bernilai benar. Bagaimana jika tidak? Nah, jika tidak, maka bil 2 ini yang nanti akan dibandingkan dengan bil 3. Sehingga perintah setelah else-nya adalah bil 2 dibandingkan dengan bil 3 menggunakan operator pembanding lebih besar ya. Jika nanti bil 2-nya lebih besar, maka yang dicetak bil 2. Jika tidak, maka else yang dicetak bil 3. Jadi contohnya umpamanya kita praktekkan seperti ini. Bil satunya umpamanya sembarang ya 5 ya. Kemudian bil 2-nya itu 2 ya, dan bil 3-nya ini mungkin 4 gitu ya.
Jadi nilai yang dimasukkan di langkah nomor 2 ini bil 1 5, bil 2 itu 2 isinya, dan bil 3 isinya 4 gitu ya. Maka di langkah nomor 4 ini ya, di langkah nomor 4 itu nanti akan dibandingkan bil 1 5 lebih besar dari bil 2 2. Apakah 5 lebih besar dari 2? Nah, 5 itu lebih besar dari 2, berarti pengkondisian ini, pembandingan ini bernilai benar. Jika bernilai benar, yang dikerjakan adalah perintah setelah then, berarti ini ya, sampai sini. Bukan ini ya, bukan ini sampai ini. Jadi yang dibandingkan adalah ini. Sehingga setelah itu dibandingkan lagi bil satunya 5 ya, karena melihat ini 5 dibandingkan dengan bil 3, bil 3-nya 4. Nah, hasilnya apa? Jika nanti benar bil 1 lebih besar dari bil 3 ya, ini yang dicetak adalah bil 1. Berarti nanti ini yang dicetak adalah, yang di print adalah 5. Sehingga kalau kita masukkan 5 2 4, yang muncul adalah 5. Ini yang tertinggi. Bagaimana nanti kalau seandainya ini yang pertama jangan besar, besarnya yang di tengah, umpamanya ini langkah nomor 3 kita masukkan 2 5 4. Maka di langkah nomor 4-nya, apakah 2 lebih besar dari 5? Ya, apakah 2 lebih besar dari 5? Salah ya, false. Kenapa? Karena 2 itu lebih kecil dari 5, maka yang dikerjakan adalah perintah setelah else, yaitu bil 2-nya yang dibandingkan dengan bil 3. Sehingga di sini bil 2-nya ya, 5 ini, karena bil 2 5 dibandingkan dengan bil 3, bil 3-nya 4. Nah, jika nanti bernilai benar, maka yang dicetak bil 2. Nah, karena 5 lebih besar dari 4, yang dicetak bil 2 ini ya. Ini benar juga. Nah, sekarang kita rubah nih 2 bilangan ketiganya yang 5 ya. Cek lagi. If bil 1 2 lebih besar dari bil 2 4. Nah, apakah 2 lebih besar dari 4? Salah. Kalau salah, maka bil 2-nya 4 ini dibandingkan dengan bil 3, bil 3-nya 5. Jika apakah 4 lebih besar dari 5? Tidak, salah. 4 itu tidak lebih besar dari 5, 4 itu lebih kecil dari 5. Karena salah, maka bukan print bil 2 yang nanti akan dikerjakan, tapi print bil 3. Bil 3-nya berapa? 5. Seperti itu ya. Jadi kita menggunakan prinsip kasur rusak. Bolak-balik sama kasur rusak. Kalau nggak percaya coba aja kasur rusak dibalik kasur rusak lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara yang lain ya. Jadi kalau tadi membandingkan 3 buah bilangan yang dimasukkan dengan 3 buah variabel, kalau ini membandingkan 3 buah bilangan yang dimasukkan tetapi menggunakan 4 variabel. Ini supaya lebih menyederhanakan saja ya. Jadi nanti akan lebih sederhana begini. Jadi saya siapkan variabelnya ada 4 ya. Tetapi yang dimasukkan hanya 3 buah variabel saja. Ini ABC, baru kemudian di sini kita bandingkan ya. If A lebih besar dari B, then nah kita masukkan ke variabel yang keempat ini. D sama dengan, jika A-nya lebih besar maka D-nya diisi dengan A. Jika tidak, maka D-nya diisi dengan B. Sehingga di sini nanti di langkah berikutnya kita bandingkan nih. Berarti di sini setelah seperti ini sudah tidak ada lagi A dan B, yang ada hanya D. Ya, sehingga di sini
kita bandingkan apakah C-nya lebih besar dari D gitu. Nah, baru di sini kita bisa langsung cetak karena sudah tidak ada lagi yang mau dibandingkan ya. Sehingga kita di sini print C else print D. Selesai. Nah, seperti itu. Mudah sekali kan? Ini juga kita bisa nggak mesti A dan B dulu ya, nggak masalah. Anda mamanya ini mau ini A dan C mamanya di sini A dan C, berarti di sininya C, kemudian di sininya B ya, di sininya B, seperti itu ya. Mau dibolak-balik ininya variabelnya yang mana tetap bisa seperti itu. Mudah ya. Oke, lanjut lagi. Syukur-syukur ini sudah dibaca ya, dibaca ini semua dan paham. Nah, ini kalau bagaimana menentukan nilai tertinggi dari 4 buah bilangan yang dimasukkan dengan menggunakan 4 variabel. Nih seperti ini ya. Perlu dijelaskan tidak ya ini ya? Kelihatannya sudah paham semua ya. Oke, kita coba ya. Dengan menggunakan prinsip tadi ya, yang kita masukkan angka-angkanya, umpamanya bilangan pertama 3, kemudian bilangan keduanya saya masukkan 7, okay. Bilangan ketiganya dimasukkan 1, bilangan keempatnya 2, harusnya munculnya 7 ya. Ini di langkah nomor 3. Kemudian langkah nomor 4, nah, bil 1 dibandingkan dengan bil 2. Apakah 3 lebih besar dari 7 ya? Ternyata salah. Nah, then-nya ini itu else-nya mana coba? Ya, betul kali ini ya. Sehingga nanti kita mengerjakannya yang ini ya. Sehingga nanti bil 2 7 dibandingkan dengan bil 3, bil 3-nya 1 ya. Hasilnya benar. Nah, kalau benar perintah setelah then ini yang akan dikerjakan. Bil 2 7 ya, ini dibandingkan dengan bil 4 2. Hasilnya bagaimana? Print bil 2. Kenapa? Karena nilainya benar, maka yang dikerjakan adalah perintah setelah then, bukan perintah setelah else ya. Sehingga di sini munculnya 7. Nah, ini kalau Anda perhatikan berarti else yang di sini else yang di sini nggak dikerjakan karena ini adalah satu if dengan if ini, then-nya ini, else-nya ini. Jadi kalau if kondisi di sini benar, maka yang dikerjakan then di sini. Kecuali nanti di sini salah, maka yang dikerjakan ini. Gitu ya. Ya. Nah, ini contoh yang kalau kita menentukan 4 buah bilangan dengan 5 buah variabel ya. Kalau tadi yang ini kita menentukan nilai tertinggi dari 4 buah bilangan yang dimasukkan dengan 4 variabel. Kalau yang ini menentukan 4 buah bilangan yang dimasukkan yang tertinggi, mencari maksudnya ya, kemudian menggunakan 5 buah variabel. Ini mirip seperti tadi, malah ini ada yang lebih mudah lagi, pakai 6 variabel. Jadi sistemnya seperti menggunakan sistem kompetisi. If-nya juga ringan-ringan seperti ini ya. Pada saat bil 1 dengan bil 2, maka nanti bil 1 bil 2 hilang, kita taunya bil 5. Kemudian bil 3 dibandingkan dengan bil 4, maka kemudian bil 3 bil 4 hilang, taunya bil 6. Sehingga terakhir yang nanti akan di printnya itu tinggal membandingkan antara bil 5 dengan bil 6 seperti itu. Nah, ini kita ke latihannya. Buatlah algoritma untuk menentukan jumlah hari pada bulan Februari dengan masukkan tahun. Nah, ini juga pembahasannya sudah ada, bro. Ya, ini semua sudah ada. Ya. Kemudian buatlah algoritma dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini
ini juga sudah ada di sini. Ya, monggo nanti sama-sama dicermati. Ini juga sudah kemarin dipraktekkan. Nah, ini mungkin ini ya sekarang latihannya. Buatlah algoritma ya untuk memasukkan NIM, nama dan seterusnya ini. Maka algoritma akan menampilkan prediksi tahun lahir. Jadi yang ditampilkan itu hanya prediksi tahun lahirnya setelah memasukkan umur. Jadi begitu umur dimasukkan, maka nanti algoritma akan menampilkan prediksi tahun ya. Maka inputannya memang harus urut seperti ini ya. Kita siapkan variabelnya. Ini sama aja, NIM pakai numerik boleh, NM untuk nama pakainya string, ALM T ya biar nggak kayak almarhum, kita kasih string juga, kota ini string juga ya, kemudian nomor HP, HP ini juga string. Kenapa? Karena ada 0 di depan angka ya, 0 di depan angka, 0 di depan angka nggak ada komanya, itu berarti dia string tipenya. Tel, nah ini juga string ya. Dan kemudian umur, nah ini umurnya itu adalah numerik. Apakah hanya ini? Kurang satu, apa? Yaitu tahun lahir ya, TLHR, ini juga numerik. Kalau kita melihat ini, berarti yang diinput ini semua ya, sampai umur. Nah, maka di sini input ya, ini alamat, kota, HP, telepon, umur. Nah ini tahunnya tidak diinputkan. Kenapa? Karena tahun itu tahun lahirnya akan dicari, akan dihitung ya. Sehingga di sini TLHR ya, sama dengan ini, gampangannya saja karena ini tahun 2020, maka 2020 dikurangi umur gitu ya. Kemudian nanti di sini print TLHR 6, selesai. Nah, jika nanti supaya lebih fleksibel lagi, jadi kalau tahun depan itu nanti tidak harus mengubah algoritmanya, maka konstanta tahun sekarang ini kita harus buatkan dalam variabel. Sehingga di sini perlu ada tahun TSKR ya, atau tahun sekarang. Nah ini TSKR, kemudian nanti di sini pakainya variabel TSKR. Nah begitu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, buatlah algoritma untuk menentukan nilai akhir jika nilai lebih besar atau sama dengan 80 ya. Berarti ini kita bikin ranknya dulu ya. 80 lebih besar 80, nilainya A ya. Kemudian jika nilainya 66 sampai 79, nah ini nilainya B. Nah selain itu nilainya C. Jadi ada 3 kategori A, B, C. Kemudian masukan untuk algoritma ini adalah nilai tugas. Nah, cuman di sini ada ketentuannya memang. Jadi
Nilai tugas itu kisaran nilainya dari 1 sampai 30, nilai ujian dari 1 sampai 50, dan nilai kehadiran itu dari 1 sampai 20. Jadi nanti kita siapkan ada variabel TGS, kemudian ujian, kemudian apalagi ini kehadiran, ya bumerang, kehadiran, atau hadir saja, hadir variabelnya. Berarti ini dua, kemudian ini nilai NA, ya, nilai akhir. Nah, yang dimasukkan apa? Yang diinput adalah TGS. Nah, ini kita orientasi awal, pokoknya TGS-nya nanti tidak akan lebih dari 30, ya. Ini sesuai dengan soal, ya. Baru kemudian nanti ini NA itu adalah TGS plus ujian, karena dia bilangnya akumulasi, ya, plus hadir. Nah, baru nanti di sini berapa sih NA-nya? Nah, if NA lebih besar atau sama dengan 80, maka print, makanya petik 1, else, ya, if, ya, di if kan lagi, NA lebih besar sama dengan 66, N, ini pakainya N. Jadi kalau untuk range dari 66 sampai 79 itu pakainya N. NA lebih kecil sama dengan 79, then print B. Nah, ini sisanya else aja, else print C, seperti ini, ya, selesai. Kalau ini mau dipermasalahkan, jadi kalau supaya nanti dia memasukkan nilainya tidak lebih besar dari 30, nah, maka nanti di langkah nomor 4 ini memasukkannya sendiri-sendiri, ya, memasukkannya sendiri-sendiri. Jadi begini, di langkah nomor 3-nya yang diinputkan TGS, ya. Langkah nomor 4-nya cek if TGS lebih besar dari 30, then itu balik lagi ke langkah nomor 3, then go to 3. Else nya ya nggak usah, nanti kan dia akan turun ke baris berikutnya. Nah, ini baru input ujian. Nah, ini nanti di sini di if lagi, if ini biar bagus, ya, if nya besar, ujian sama dengan ujian lebih besar dari berapa tadi, 50, then go to 5. Langkah nomor 7-nya input hadir. Nomor 8-nya betul sekali, sudah pada bisa semua, ya, walaupun dalam hati, lebih besar dari 20. Nah, then go to 7. Ini supaya nanti dia inputnya itu jangan melebihi dari ketentuan, atau maksimalnya itu 20, gitu, ya. Baru setelah ini langkah nomor 9-nya yang tadi ini sudah tidak ada yang keluar dari jalur, tinggal seperti ini saja, ya. Sangat mudah sekali ini. Berarti ada 11 langkahnya. Oke, begitu, ya. Nah, berikutnya nih,
Nah, barangkali mau lihat lagi, ini digedein. Seperti ini. Jadi ini kalau yang tanpa namanya, kalau seperti ini itu validasi ya. Divalidasi benar enggak sih input nilai tugasnya itu tidak lebih dari 30. Nah, divalidasi di sini. Kalau lebih suruh input lagi, kembali ke langkah nomor 3 lagi. Begitu juga ini, suruh input lagi, ini juga suruh input lagi. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya, buatlah algoritma untuk menghitung diskon dari jumlah belanja yang dimasukkan dengan ketentuan jika belanja di atas atau sama dengan 100.000 maka diskonnya 25% dari jumlah belanja yang dimasukkan. Jika jumlah belanja di bawah 100 maka diskonnya 2%. Wah, ini 100.000 aja diskonnya 25% ya. Wah, lumayan ini. Algoritma akan menampilkan jumlah diskon. Jadi diskonnya juga algoritma akan menampilkan jumlah diskonnya. Jadi di sini yang ditampilkan itu jumlah diskonnya, bro, bukan bayarnya ya. Buatlah algoritma untuk menghitung diskon dari jumlah belanja yang dimasukkan dengan ketentuan. Nah, seperti itu. Berarti variabelnya ada berapa? Satu, jumlah belanja ya, dan diskon. Hanya ada dua. Nah, kita buat ya. Jumlah belanja, kemudian potongan atau diskon. Nah, yang dimasukkan adalah jumlah belanjanya. Setelah itu kita cek ya, if jumlah belanjanya lebih besar dari 100.000, ingat nulisnya bukan 100 RB ya, maka diskonnya adalah 25%. Nah, di sini then pot sama dengan 25 berarti 0,25 star JB. Else berarti pot sama dengan 0,2 ya, karena 2%. 2% itu berarti 0,02 ya. Ya, 0,02 dikali JB. Baru nanti langkah nomor 5-nya print, bukan bayar ya, tapi di situ karena soalnya mintanya dicetak nih potongannya berapa. Nah, seperti ini. Ya, sangat mudah sekali. Very easy ya. Oke, demikian untuk materi tambahannya. Saya yakin beberapa dari teman-teman juga ada kasus-kasus permasalahan yang mungkin nanti bisa di-share untuk kita diskusikan pada pertemuan perkuliahan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.